Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media dan Sumber Belajar yang Relevan di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Nah, dalam diskusi kali ini kami akan membahas tentang 3 submateri yang akan kami jabarkan dan kami jelaskan. Yang pertama yaitu adalah hubungan guru media dan sumber belajar DMI atau SD. Yang kedua adalah jenis media dan sumber belajar DMI atau SD. Yang ketiga adalah klasifikasi dan kriteria media dan sumber belajar DMI atau SD. Nah, baiklah, dalam kesempatan kali ini saya selaku pemateri pertama akan menjabarkan materi yang pertama, yaitu hubungan guru, media, dan sumber belajar DMI atau SD. Nah, seperti yang kita ketahui, guru adalah orang yang mengajar, mendidik, membimbing, serta memberikan penilaian kepada seluruh peserta didik. Nah, kemudian media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga itu ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar yang berfungsi untuk optimalisasi hasil belajar. Nah, lalu bagaimana keterkaitan antara ketiga unsur tersebut, yaitu tadi guru, media, dan sumber belajar. Nah, proses belajar itu pada hakikatnya itu adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media tertentu hingga sampailah kepada penerima pesan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar itu dimulai daripada pesan, kemudian sumber pesan, media, dan sampailah kepada penerima pesan. Di sini dapat dikatakan bahwa pesan itu adalah materi yang diambil dari sumber belajar. Kemudian sumber pesan di sini dapat dikatakan adalah seorang guru. Kemudian media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian penerima pesan ini adalah peserta didik. Nah, ketiga unsur ini, guru, media, dan sumber belajar adalah penentu keberhasilan daripada tujuan proses belajar mengajar. Nah, jadi ketiga unsur ini itu harus saling seimbang. Nah, jadi coba kalian bayangkan jika ketiga unsur ini itu tidak seimbang, apakah proses tujuan belajar mengajar itu akan berhasil? Nah, jadi coba kita bayangkan bagaimana jika seorang guru itu tidak dapat menggunakan media belajar. Lalu bagaimana jika pesan yang disampaikan oleh guru itu tidak relevan dengan sumber belajar? Nah, otomatis proses ataupun tujuan daripada belajar mengajar yang diinginkan itu tidak tercapai. Oleh karena itu, ketiga unsur ini itu sangat erat kaitannya terhadap tujuan dari proses belajar mengajar. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan dari teman saya. Yuk. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pokok permasalahan apa sajakah yang akan dihadapi oleh seorang guru dalam menginteraksikannya melalui media pembelajaran. Seperti sejauh mana sih seorang guru itu mampu menguasai penggunaan media pembelajaran secara optimal? Karena semakin maju perkembangan masyarakat, maka semakin besar dan berat pula tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Nah, sedikitnya ada 5 tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Yang pertama adalah, apakah seorang guru ini telah memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang media pembelajaran? Lalu yang kedua adalah, apakah seorang guru ini telah memiliki keterampilan tentang cara menggunakan media pembelajaran saat proses belajar mengajar tengah berlangsung? Lalu yang ketiga adalah, apakah seorang guru ini mampu membuat alat-alat medianya sendiri? Lalu yang keempat adalah, apakah seorang guru ini mampu memberi penilaian terhadap media yang akan digunakan atau bahkan yang telah digunakannya? Lalu yang kelima adalah, apakah seorang guru ini sudah memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang administrasi media pembelajaran? Nah, agar seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran bisa mendapatkan hasil yang efektif, maka seorang guru ini harus memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang media pembelajaran tersebut. Nah, media pembelajaran tersebut ini kan digunakan untuk meningkatkan mutu dari suatu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik ataupun yang sudah menjadi pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari penggunaan media pembelajaran. Ada 6 prinsip tentang penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah, penggunaan media pengajaran ini hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan ketika sewaktu-waktu kita membutuhkannya gitu. Jadi yang kedua adalah
media pengajaran ini hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan suatu masalah dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga adalah guru ini hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang dibawakannya. Lalu yang keempat adalah guru ini seharusnya memperhitungkan untung ruginya dari penggunaan media pembelajaran yang dibawakannya gitu. Lalu yang kelima adalah penggunaan media pembelajaran ini harus digunakan secara sistematis, nggak boleh sembarangan menggunakannya gitu. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah jika suatu pokok pembahasan kita yang kita bawakan ini tidak hanya cukup menggunakan semacam media saja, maka kita harus menggunakan atau memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Nah, baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Tadi mungkin sudah dijelaskan apa itu media pembelajaran. Nah, pada hakikatnya, proses belajar mengajar itu adalah komunikasi. Kenapa? Karena itu penyampaian pesan melalui media atau saluran kepada penerima pesan. Jadi, proses pembelajaran itu agar dapat lebih mudah diterima oleh peserta didik, kita dapat menggunakan media pembelajaran supaya proses pembelajaran itu agar lebih efektif. Nah, banyak sekali para ahli yang telah mengemukakan jenis-jenis media pembelajaran. Akan saya simpulkan, maka jenis-jenis media pembelajaran pada SD atau MI itu yang pertama ada media visual. Media visual ini adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Contohnya itu menggunakan gambar atau poster. Yang kedua adalah media visual. Ini adalah media yang hanya menggunakan indera pendengaran. Contohnya itu kita menggunakan MP3 atau kaset radio seperti itu. Selanjutnya adalah media audio visual, sering disebut juga dengan media video. Itu penggabungan antara media audio dengan media visual. Karena media audio visual ini adalah menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya itu video pendidikan, televisi. Dalam media audiovisual ini, contohnya itu kita mau mengajarkan, contohnya kita tuh mau mengajarkan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita bisa memberikan video tentang sejarah Republik Kemerdekaan Indonesia itu kepada peserta didik. Itu yang dikatakan video audio visual, media video audio visual, karena menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Selanjutnya jenis-jenis sumber belajar yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis sumber belajar. Dari pengertian sumber belajar, melahirkan beberapa pembagian jenis sumber belajar. Ada yang membagi menjadi 5 sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber berupa pesan, yang kedua, manusia, yang ketiga, peralatan, yang keempat, teknik atau metode, yang kelima, lingkungan atau setting. Secara garis besarnya, terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar yang direncanakan, yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Dari kedua macam sumber belajar, sumber-sumber belajar dapat berbentuk yang pertama itu pesan. Pesan itu bisa berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hakikat, dan sebagainya. Yang kedua itu orang. Orang itu bisa berupa guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Berbagai jenis sumber belajar tersebut pada dasarnya tidak boleh dilihat secara parsial, hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dalam sebuah proses pembelajaran. Semua jenis sumber belajar yang memang sesuai perlu dipertimbangkan demi tercapainya pembelajaran lebih baik. Dengan demikian diharapkan akan berdampak positif terhadap hasil pembelajaran.
Baik, setelah kita membahas tadi tentang jenis media dan sumber belajar, selanjutnya kita melangkah ke klasifikasi dan kriteria media dan sumber belajar di SDMI. Nah, klasifikasi. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Ada beberapa cara untuk menggolongkan media pembelajaran. Nah, mereka membuat penggolongan media sesuai dengan sudut pandang dan keperluannya masing-masing. Skarman menggolongkan media berdasarkan kompleks suara, yaitu media konflik, yaitu film, TV, video, atau VCD. Dan media sederhana yaitu slide, audio, transparansi, dan teks. Nah, dari beberapa pengelompokan media yang disusun para ahli, ada 5 kategori media pembelajaran, yakni berdasarkan ciri fisik, berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, berdasarkan persepsi indera, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan hierarki pemanfaatannya. Yang selanjutnya itu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu datang dari Setyosari dan Sikabuden, mengemukakan bahwasanya klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama yaitu media pembelajaran 2 dimensi. Maksud dari media pembelajaran 2 dimensi ini yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran 2 dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandangan saja. Contohnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua yaitu media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi. Sedangkan media pembelajaran 2 dimensi tadi itu menggunakan media proyeksi, sedangkan media pembelajaran 3 dimensi ini tanpa menggunakan media proyeksi, yaitu mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang saja. Contohnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak. Contohnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Nah, yang selanjutnya itu datang dari Sulaiman, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera sebagai berikut, yaitu media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio case, tape record, dan radio. Yang kedua yaitu media visual 2 dimensi, dan media visual 3 dimensi. Yang selanjutnya itu media audiovisual, yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media, misalnya film bersuara televisi dan televisi. Yang keempat yaitu media audio mission visual, yaitu penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, videotape, dan lain. Yang selanjutnya itu media audio still visual, yaitu media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slides, dan rekaman still pada televisi. Yang selanjutnya, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Nah, saya memiliki 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah ketetapan dalam memilih media dan sumber belajar harus sesuai dengan tujuan-tujuan pengajaran. Kriteria yang kedua adalah dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, isi bahan pelajaran dengan media harus sesuai. Apalagi untuk bahan pelajaran yang sifatnya itu fakta, konsep, dan generalisasi. Nah, pelajaran seperti itu sangat membutuhkan media agar anak didik dapat memahami pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh oleh guru. Contohnya itu ada media grafis. Nah, media ini itu sangat praktis dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media. Jadi, manfaat yang diharapkan bukan pada medianya,
tetapi pada dampak yang terjadi terhadap anak didik setelah menggunakan media tersebut. Jadi, apakah proses pembelajaran itu meningkat atau menurun? Nah, yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir anak didik.